Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al hudah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kenikmatan umur yang panjang masih Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, sehingga kita masih menjumpai bulan Ramadan sampai hingga akhir bulan Ramadan ini. Dua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan umur yang panjang, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah hingga hampir bulan Ramadan ini habis. Karena banyak di antara kita di tengah bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa. Bahkan hampir saja masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan umur panjang untuk beribadah, untuk mencari pahala di bulan yang mulia ini. Akan tetapi di akhir-akhir bulan Ramadan ini menjadi sebuah renungan di sisi lain untuk kita. Karena berakhirnya bulan Ramadan ini di sisi lain adalah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan musibah bagi umatnya Nabi Muhammad. Sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakat as-samawati wal ard musibatan li ummati Muhammadin SAW." Ketika malam akhir bulan Ramadan, langit semuanya menangis, bumi menangis. Alasannya apa? Musibatan li ummati Muhammadin SAW. Karena umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan musibah. Semua sahabat bingung. Seharusnya pun kita tahu. Justru malah kita tahu tidak akan menerima musibah. Bahkan yang menangis itu langit, bumi, padahal yang akan kena musibah itu kita, selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat ini bingung. Akhirnya sahabat bertanya terhadap Rasulullah SAW, "Ayu musibatin hiya ya Rasulullah?" Musibah apa yang akan menimpa kami, yang akan menimpa umatnya Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dhahabu Ramadan." Perginya bulan Ramadan itu merupakan musibah yang diterima oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan sabdanya dengan alasan apa? Kepergian bulan Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Rasulullah SAW. Yang pertama, fa inna da'awati fihi mustajabatun. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Akan tetapi bukan berarti ketika di bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa kita. Bukan berarti seperti itu. Akan tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana doa kita, kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu keistimewaannya bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa dhahabu Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Rasulullah. Karena doa kesempatan dikabulkannya doa-doa di dalam bulan Ramadan itu lebih besar. Kemudian yang kedua, was-shadaqati wal hasanati mudha'afatun. Kemudian kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, sedekah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan,
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa perginya bulan Ramadan dikatakan musibah oleh Rasulullah SAW bagi umat beliau. Kemudian yang ketiga, wal adzaba madfun, bahwa perginya bulan Ramadan dikatakan musibah bagi umat Rasulullah. Yang ketiga, karena azab di dalam bulan Ramadan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 alasan kenapa Rasulullah SAW mensabdakan, menyebutkan bahwa perginya bulan Ramadan itu merupakan musibah bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu menjadi bahan renungan bagi kita. Jadi di sisi lain kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk ibadah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Akan tetapi zahabur Ramadan, perginya bulan Ramadan di sisi lain adalah musibah bagi kita. Kemudian beliau menuturkan lagi, walakin nasqut ad-dumu'ati khasyatan ayya'uda Ramadan wa anta rahim. Beliau menuturkan kembali, tetapi cucurkanlah air matamu karena takut ketika bulan Ramadan itu datang kembali, kitalah yang telah pergi. Kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah di bulan yang mulia ini. Inilah pesan daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan kita sedih atas kepergian Ramadan, akan tetapi sedihlah ketika Ramadan itu telah datang, kita yang akan pergi. Itu pesan dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian yang paling terakhir, bulan Ramadan ketika telah berakhir bukan berarti kita berakhir untuk beramal baik. Kita akhiri semangat kita untuk beramal baik di bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan kita kembali seperti biasa, semangat kita tidak seperti di bulan Ramadan. Jangan seperti itu. Karena justru bulan Syawal nanti setelah bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Seperti halnya makalah-makalah yang dituturkan oleh para ulama, kun rabbaniyah wa la takun ramadaniyah. Jadilah kamu sebagai hambanya Allah, jangan sebagai hambanya Ramadan. Dalam artian kita tidak hanya beribadah ketika menunggu momentum-momentum bulan Ramadan, akan tetapi setiap hari kita selalu beribadah, selalu bersemangat dalam beribadah, tidak memilah-milih situasi dan kondisi untuk kita bersemangat dalam beribadah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau berpidato, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa di antara kalian semua yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Dalam pesan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dituturkan oleh beliau setelah Rasulullah wafat ini juga menjadi pesan bagi kita bahwa amal ibadah yang harus kita lakukan itu kita usahakan murni karena Allah. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau juga berpesan dalam pidato yang dituturkan oleh beliau setelah Rasulullah SAW wafat, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW telah wafat. Dan barang siapa yang di antara kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah maha hidup yang tidak akan mati. Dalam pesan Sayyidina Abu Bakar ini juga menjadi pesan bagi kita bahwa kita harus berusaha bahwa amal ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala, murni karena Allah Ta'ala, tidak bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Karena selain Allah semuanya akan hilang, termasuk bulan Ramadan. Jadi kita dalam bersemangat ketika beribadah, melakukan amal soleh, tidak bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Inilah renungan sedikit yang perlu kita renungkan di
titik-titik akhir bulan Ramadan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.